Ingin memulai ternak ikan gabus dalam skala besar maupun pemula? Tentu saja mudah dan bisa dilakukan jika panduan budidaya yang dilakukan sesuai dan tepat. Peluang bisnis ternak ikan gabus, keuntungan usaha ternak ikan gabus nyatanya sangat tinggi. Ini dikarenakan ikan gabus memiliki banyak keunggulan. Tentu saja hal inilah yang menjadikan ternak ikan gabus memiliki potensi yang besar. Perlu sahabat ketahui juga beberapa kelebihan dari ikan gabus antara lain, salah satu jenis ikan yang sangat tahan terhadap kondisi lingkungan perairan yang buruk. Sebab ikan gabus umumnya ditemukan di rawa-rawa yang memiliki tingkat keasaman sangat asam. Sehingga ternak ikan gabus sangat cocok untuk dibudidayakan di berbagai daerah di Indonesia menggunakan kolam terpal. Ikan gabus memiliki prospek bisnis yang sangat menjanjikan. Antara lain, ikan gabus terbukti memiliki kemampuan untuk menyembuhkan luka, sebab mengandung albumin yang bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka dan kebutuhan farmasi juga. Begitu potensial dari segi ekonomi, ikan gabus sangat cocok untuk sahabat pemula yang ingin memulai usaha. Tentu saja memperhatikan tahapan budidaya ikan gabus secara tepat. Salah satunya menggunakan metode ternak ikan gabus kolam terpal. Berikut penjelasannya. Cara ternak ikan gabus untuk pemula. 1. Proses persiapan kolam untuk ikan gabus. Pemilihan jenis kolam budidaya sangat diperlukan. Beberapa jenis kolam ternak ikan gabus antara lain: ternak ikan gabus dalam drum, di kolam tanah, dalam kolam terpal, dan di dalam kolam beton. Persiapan kolam yang dilakukan tetaplah sama, namun untuk lebih efisien dan ekonomis bagi pemula. Berikut ini tahapan persiapan kolam terpal untuk ternak ikan gabus secara tepat. Ada 2 cara untuk melakukan budidaya ikan gabus di kolam terpal. Pertama, dengan jalan menggali tanah berukuran panjang 7 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2 meter. Kedua, dengan cara membuat kerangka dari bambu di atas tanah tersebut dengan ukuran yang sama. Sebelum terpal yang baru digunakan untuk kolam terpal, sebaiknya terlebih dulu direndam di dalam air selama 3 hari, supaya zat-zat kimianya berkurang. Kemudian, terpal diletakkan ke dalam kolam dengan rapi dan rata, dan pinggir terpalnya dipaku dan diikat dengan kawat supaya kuat. Lakukan pengeringan kolam, kemudian diamkan selama 14 hari. Ini bertujuan agar kolam dapat ditumbuhi oleh pakan alami. Dengan begitu, nantinya saat penebaran bibit ikan gabus, kolam sudah ditumbuhi oleh plankton dan mikroorganisme menguntungkan lain yang berguna sebagai pakan bibit ikan. 2. Pemilihan bibit ikan gabus. Salah satu cara ternak ikan gabus agar cepat besar adalah dengan pemilihan bibit ikan gabus berkualitas dan sesuai. Pastikan juga sahabat memilih bibit ikan gabus yang berkualitas dan bersertifikasi, agar tetap menjamin mutu serta perkembangan ikan gabus nantinya. Bibit ikan gabus. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah ciri-ciri benih ikan gabus yang berkualitas. Pilih benih ikan gabus yang berukuran 5-8 cm. Pastikan benih ikan memiliki ukuran yang seragam. Pastikan benih ikan memiliki gerakan yang lincah, tidak terdapat gangguan hama penyakit, pergerakannya stabil, dan memiliki warna coklat keemasan. Pada tebar yang disarankan adalah sebanyak 40 hingga 60 ekor per meter persegi. Sahabat bisa mendapatkan benih ikan dari alam atau tangkapan alam ataupun hasil pembibitan. Pastikan jumlah benih ikan dilebihkan 10% daripada tebar yang dianjurkan. Itu adalah ciri-ciri benih ikan gabus yang berkualitas. Selanjutnya, setelah memilih bibit berkualitas,
sahabat bisa mulai tebar benih. 3. Cara tebar benih ikan gabus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat tebar benih ikan gabus. Di antaranya adalah cara menebar benih ikan gabus. Setelah mendapatkan benih dari pihak pembibitan atau dari tangkapan, lakukan aklimatisasi terlebih dahulu. Ini bertujuan agar benih tidak stres ketika ditaruh di kolam. Aklimatisasi benih dilakukan dengan meletakkan benih yang masih terdapat di dalam plastik ke dalam kolam. Biarkan selama beberapa waktu agar suhu air di dalam plastik sama dengan suhu air di dalam kolam. Lepaskan ikatan plastik secara perlahan, lalu biarkan ikan di dalam plastik keluar ke kolam. Setelah benih ikan sudah masuk ke dalam kolam, ambil plastik kemasan benih dan buang. Itu adalah cara tebar benih ikan gabus ke kolam terpal, kolam tanah, kolam beton, dan lainnya. Setelah proses penebaran benih, selanjutnya sahabat hanya perlu melakukan perawatan. 4. Cara pemantauan dan perawatan air kolam ikan gabus. Cara merawat ikan gabus harus diperhatikan dengan seksama. Ini dikarenakan sistem perawatan ikan gabus sangat menentukan hasil panen yang bisa didapatkan. Air kolam harus terus dipantau agar ikan tetap merasa nyaman di dalam kolam, baik kualitas maupun kuantitas. Utamanya, volume air kolam ikan gabus harus diperhatikan karena adanya penguapan. Suhu air kolam ikan gabus yang optimum adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Perawatan air kolam ini sangat penting agar pertumbuhan dan perkembangan ikan gabus dapat optimal. Setelah melakukan pengamatan air kolam, maka dulur juga perlu melakukan perawatan air kolam. Salah satunya adalah dengan melakukan penggantian air kolam. Cara penggantian air kolam adalah dengan mengurangi air kolam hingga tersisa 10 sampai 20%. Kemudian ditambah dengan air bersih hingga batas normal air kolam. Pastikan terpal pada kolam tidak ada yang bocor atau sobek. Jika ada yang bocor, segera ditambal. Sahabat juga harus memperhatikan masa atau umur kolam. Umumnya kolam terpal dapat bertahan hingga 2 tahun. Selebih dari 2 tahun, maka akan terdapat banyak titik bocor hingga sobek. Lakukan pemantauan dan perawatan air kolam secara berkala. Jika ada beberapa ekor ikan yang menunjukkan gejala kurang baik, seperti gerakan ikan tampak malas, nafsu makan berkurang, dan jumlah kematian bertambah, maka lakukan isolasi. Isolasi dilakukan dengan cara ambil ikan yang menunjukkan gejala. 5. Cara pemberian pakan ikan gabus. Keuntungan usaha ternak ikan gabus sangat dipengaruhi oleh cara pemberian dan takaran pakan ikan gabus. Agar ikan gabus yang sahabat budidayakan cepat besar, maka sahabat perlu memberikan pakan dengan cara dan takaran yang tepat. Pemberian pakan pelet ikan gabus, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah panduannya. Berikan pakan ikan berupa pelet khusus ikan. Pastikan pelet mengandung protein dengan kadar di atas 25%. Sahabat bisa melihat komposisi dan takarannya pada kemasan pakan pelet. Pemberian pakan pada ikan gabus harus disesuaikan dengan berat ikan. Untuk mengetahui berat ikan, selalu lakukan sampling berat ikan setiap 2 hingga 3 minggu sekali. Dengan begitu, Anda bisa menentukan jumlah pakan yang akan diberikan selanjutnya. Berikan pakan dengan jumlah 3 hingga 5% dari berat tubuh ikan. Jumlah pemberian pakan perlu dilakukan sebanyak 3 kali sehari selama masa budidaya. Anda bisa menambahkan pakan sampingan untuk menghemat pakan pelet. Beberapa jenis pakan tambahan yang baik untuk ikan gabus adalah usus ayam dan ikan rucah. Ini dikarenakan usus ayam dan ikan rucah
mengandung protein tinggi yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan gabus. Ternak ikan gabus menjadi salah satu peluang usaha yang sangat patut dikembangkan, mengingat dari segi bisnis banyak sekali manfaatnya. 6. Panen ikan gabus. Ikan gabus dapat dipanen dengan cara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ikan gabus ini dapat dipanen secara bertahap dan tidak mesti bersamaan,